Tuhanai batata hagadupiani ase manjalo haluahun nabi no bani Kristusi tangihun madilo-diloni pateleng hama pinggolmu ulang manusal hidup ni bayu ujung ni panorangmu Sai jalo magano hatani sai buhay hama uhurmu sonai homagi sinundang ni in maban gabe sulumu tangihon madilo-diloni pateleng hama pinggolmu ulang manusal hidup ni bayu ujung ni panorangmu Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Adalah gembala. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Dadah. Ya Tuhan Allah, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu, karena Engkau adalah gembala kami. Kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau selalu setia menuntun kami, yang menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh kemurahan-Mu, yakni sandang, pangan, ketentraman, dan segala sesuatu yang perlu kami, kebutuhan kami ini. Engkau telah mengangkat kami dari lembah kekelaman karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus Juru Selamat, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami layak bersyukur karena Engkau selalu baik dan setia kepada kami. Hanya kebajikan serta kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami seumur hidup. Kami memohon kehadiran Roh Kudus
menuntun kami di dalam persekutuan ibadah ini, supaya kami beriman teguh serta memperoleh kekuatan kembali untuk menjalani hari-hari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang setia. Kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat diundang duduk kembali. Kita bernyanyi dengan nyanyian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Kita berdoa dan memohon pengampunan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa serta memohon pengampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami ragu tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman. Hanyut terbawa arus dunia tanpa kekuatan. Semua itu karena kami kurang berpegang pada firman-Mu. Sebab kami lemah dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami tidak hidup tidak seturut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kasih-Mu, ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia, tetapi acap kali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Kami juga kerap sekali berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Dalam pekerjaan kami sehari-hari, juga betapa sering tidak mencerminkan kehendak-Mu. Berkat-Mu sering kami sia-siakan, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Betapa lagi kami kurang bertanggung jawab memelihara ciptaan, serta melestarikan lingkungan. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Dengarkanlah firman Allah, yaitu berita anugerah, janji Allah tentang pengampunan dosa.
hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dengan nyanyian Walau Seribu Rebah. Gak sikat gigi kagak. Aku mau keramas. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom Bapak Inang, kami dari keluarga Situaroni Tua Sinaga rindu untuk memberikan sebuah pujian. Dalam pujian ini dikatakan bahwa penderitaan, kesulitan memang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tetapi Tuhan Yesus itu sahabat yang sejati yang menjamin kebahagiaan kita. Ada satu statement yang sangat memberkati saya pribadi bahwa dalam bahaya bukan kita yang berjalan, tetapi Tuhan yang berjalan. Dia yang menggendong kita. Footprints itu membuat kita yakin menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, bukan kita yang berjalan, tetapi Dia yang berjalan dan kita yang Dia gendong. Itu sangat luar biasa kata-katanya. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Mari jemaat semua kita nyanyikan. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus.
Tuhanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, may bata ganuk. Senari masuk maita bani penegasan warta jemaat ibata bani won minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Dapat lobe kubata ganuk papainang ase tetap mahita menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan hindari kerumunan tenek. Kumarapata bani kondisi nasunarion. Penegasan wartai batas sedarion dapat lobe aima pangapohon siol adong kondo pertongguan pangapohon kuria hubani keluarga tidanding ni Bapak Periston Purba nai pamasa bani hari Minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada ipukah ma pukul 10.05 WIB melalui Zoom oleh dikirim kami link Zoom hubat katene. Jadi saya margawung mahita hubani acara air. Napa duahon siul adong konondo partongguan pangopohon kuria hubani keluarga tinadingi inang Marsalina Boru Panjaitan aima keluarga Bapak Situa Sarlen Seragi ipamasa bani hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 sada ipuka pukul 15 WIB melalui Zoom. Nah berikutnya hubani thinking seksi Bapak. Ase tiap mahita mengikuti PA seksi Bapak bani hari Selasa pukul 10 siang WIB. Nah hubani thinking seksi Inang PA hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 sada melalui Zoom. Jana hubani tingting nama poso ase hubani nasiam nama poso nalape terdaftar menjadi anggota jemaat GKP Stilitan jana doma marti baktiani GKP Stilitan ase segrama mendaftar boleh menghubungi melalui sekretaris nama poso atau langsung hubani PHMJ. Nah berikutnya pengatanami sedarion aima perguru kateisasi asayunang lupa dibuka jam 10 tolu janah link ni sarupa dohot link na biasa ipakai kita. Nah berikutnya pertemuan sektor ubani sektor sada 2 pakun tolu tetap hari Kamis dibuka jam 10 siang sektor 4 5 pakononom hari Jumat dibuka pukul 10 siang WIB. Jadi wata genuk jemaat ase diuti sama pertemuan di sektor tak. Nah berikut berita duka Doma Marujung Golu Bapak Agustinus Purba Nasogot pukul 4.20 Janah sonari di rumah sakit OP rencana imakamhon siang on pukul 12 ase buan hita keluarga ibagas tonggota janah anggodong penorangta riap hita mengikuti proses pemakaman tapi tetap protokol kesehatan. Hal ini pemakaman dibayar secara protokol COVID. Jadi tetap kita jaga dan waspada. Jadi buat kita bani tonggota keluarga tinading ni ase sedia tabak bani nama saon. Nah berikutnya bani keuangan anggota
Gitu aja. Transfer kita, koleteta, bani rekening bendara jemaat. Rekening bendara jemaat domadong i beken nami i warta jemaat. Jadi kuatan nasihol transfer persembahan atau begal nyuhur atau kewajiban lain boy langsung transfer kita ke rekening GKPS Cilitan. Nah berikutnya khusus kubari kita majelis doma i benhnami bani warta jemaat jadwalta mulai bulan Juli sampai Desember. Hasil warta majelis pardiata kita bani warta jemaat jai doma benhnami Oktober jadwalta sampai bulan Desember. Jadi aima tugas-tugas benami janah bani warta jemaat imut nami dohoma nomor-nomor bani pendeta PHMJ ketua seksi ketua sektor atap dom kita na perlu nomor ai bui di pardiate hidat ini. Jadi doma lengkap benami warta jemaat informasi nomor HP di Kuriata. Jadi aima penegasan warta jemaat batas sedarion sehat-sehat mahita genuk sadohma COVID tapi tetap mahita jaga bani protokol kesehatan. Kenaima terpuji ma Tuhan, terima kasih ma. Mari masuk mahita bani doa syafaat. Martonggo mahita. Tuhan nebata Bapa nami, terima kasih sembah nami hubamu Tuhan. Alangi beriham depe hubinami panorang Tuhan. Bui riap hanami markewaktian jemaatmu GKPS Cililitan. Agepe Tuhan melalui Zoom. Tapi persaya doa nami Tuhan. Riap do hampa kon hanami ibani kebaktian on. Tuhan nebata apa nami terima kasih doma kata nami hubamu. Bani perramotionmu Tuhan. Guluh nami ibani minggu na lewat. Sonai dohoma Tuhan, bani minggu na loro. Saya hamatong nama kasomani hanami. Tuhan na bata apa nami di masa-masa sulit on Tuhan COVID-19 ya. Gue doha nami terdampak Tuhan. AGPI dampak ekonomi. Sonai homa kesehatan nami. Tuhan na bataw pa nami hasomaniham hanami Tuhan. Kasi guguh ka nami buhay melewati masa-masa sulit on. Ondo makayakinan nami Tuhan. Seng do ham kumban nami ibani masa-masa ahapin na hadapi nami. Tuhan na bataw pa nami martong gumahanami Tuhan hubani orang tua nami na doplan siya. Tunai homa Tuhan inang Naomi. Tunai homa Tuhan na tading metek. Walau muhurmu Tuhan. Bereham tong hubani sidia sukacita Tuhan. Ase boy tong sidia marmalas niuhur. Memuji pasangan konham. Ase boy Tuhan sidia mengucapkan syukur. Atas berkat-berkat na dopi bereham hubani sidia. Khususnya Tuhan orang tua namin dop dan sia. Na ija Tuhan. Bermasa tahun lebih Tuhan, si Dea senggongan kebaktian di gereja. Tuhan, bereham sembuh di si Dea, kesehatan Tuhan. Bereham di si Dea malas nyuhur Tuhan, imasa Tuhan di si Dea. Asebu itu si Dea mengucap syukur kubamu. Tuhan lebat apa naik martong doa nami Tuhan. Maka tahun terima kasih kubamu. Bani jemaatmu nomor ulang tahun Tuhan ibadah semingguan. Terima kasih Tuhan sebagai yang umur di sidea, iha somani ham sidea. Tunai homa Tuhan martong doa nami Tuhan, bani program ni jemaatmu, na jemaat aku nai resort. Agi masa-masa sulit masa COVID-19 ya Tuhan. Persaya doa nami boleh diberjauh nami program nami Tuhan, tapi engkau masoman doa ham. Ham do pangarapan nami Tuhan, mengajari nami asibu tersagenu merdalan program nami ini. Tunai homa Tuhan martong doa nami Tuhan hubani pemuda nami. Naija Tuhan ibagas masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, masa-masa mencari pekerjaan.
Banguhan yang marondos Tuhan. Kurpiham sedia. Berham gue ni sedia pintarun Tuhan asiboy sedia mengikuti pelajaran ini. Sunai human na menorip horde Tuhan. Patudukam Tuhan horde Tuhan. Porsai Tuhan nami. Hamdulillah botoh horde na napas bani nyumbah nami pemuda. Sunai human Tuhan bani pemuda nami. Duduk patut Tuhan daputan jodoh pasangan hidup. Patudukam Tuhan. Bani sedia pasangan hidup na songon harus koni urumu. Tuhan ay batawa panay martonggahan namin Tuhan hubanya anak sekolah, bani TK, SD, SMP, SMA. Na ija Tuhan hari Senin do memulai sedia mengikuti sekolah Tuhan. Rinduan ni sedia Tuhan asebo marsekolah di ruangan kelas. Tapi masa-masa sulit Tuhan tetap oleh sedia melalui PJJ daring Tuhan. Tuhan ay batawa pa nami kasomaniham si dia Tuhan. Berham tong sukacita ubani si dia asiboy si dia mendiguti pelajaran ini ibagas malas nyur. Asiboy serius Tuhan si dia. AGP i rumah merlajar Tuhan boy mengikuti songon na biasa. Tuhan ay batawa pa nami bani panorangon pe Tuhan takas torain ba Tuhan jimatmu ika pestilitan. Bue Tuhan hanami Tuhan nahona penyakit virus COVID-19. Janah bue do homa hanami doma sembuh Tuhan. Janah adong de homa Tuhan hanami na irawat di rumah sakit. Tuhan ay batawa pa nami. Yan do kanami masih dia hubamu Tuhan. Bayi na sembuh ia kataon nami terima kasih hubamu. Bani panorangon Tuhan, terima kasih Tuhan nami, alani bereham kesembuhan. Ubani son nami situa Donro Purba. Ubani nyombah nami Donita Purba. Ubani Bapak Fernando Luban Gaul. Ubani Jonathan Purba. Ubani situa Dewi Sembayak. Ubani Bapak Joni Purba. Ubani nyombah nami Hosanna Guru Purba. Inang Lince Saragis. Alfredo Purba. Alin Purba, Nyonya Johnson Sipayung Burmanihur, Elena Sipayung, Prensen Purba, Nopri Gulo. Tuhan ay batawa pa nami, sunay huma Tuhan, martonggohan nami hubani, nyombah nami, Jessica Sinaga, Jennifer Sinaga, Nova Simarmata, Bapak Sugianto Nenggolan, Bapak Reni Purba, Inang Nyonya Reni Purba, Situa John Aprianto Sinaga, Inang Septari Boro Saragi, Feni Sinaga, Jerry Sinaga, Situa Simon Sidalahi, Inang Mariani Sinaga, Junius Gulo Pemuda, Bapak Situa Adil Purba, Valeri Purba, Jojo Purba, Inang Feni Buru Purba, Leli Sinaga, Inang Eti Jonsar Purba, Rizky Damanik, Inang Pebelinda Sitorus, Ivan Sitopu, Winardo Sinaga, Inang Manti Manulang, Bapak Martin Purba, Bapak Ren Damanik, Riris Daniel, Boru Aritonang, Yopela Manalu, Jope Saragi, Nyonya Situa Jahman Sinaga, Ferdinand Simarmata, Albert Saragi, Inang Situa Abina Simarmata, Bapak Ronaldo Sinaga, Morgan Haloho, Angelin Purba, Bapak Martin Purba, Tuhan Sideon ibagas na isoman Tuhan, isolasi mandiri di rumah, Tuhan pergubihan keluarga homa na marawat Tuhan. Jangan bereham Tuhan sukacita homa hubani hasoman namion na lagi soman.
Ini percaya Tuhan kami Tuhan iberi hamdu kesembuhan hubani si dia. Tuhan lebat apa nami obat-obat Tuhan konsumsi, vitamin konsumsi. Saya mau masukin, asal makorban kamalungan mai Tuhan. Tuhan lebat apa nami, martong roman nami Tuhan nai masa pemulihan. Ay mai inang Helen Gunte, Situa Jaya Simarmata, Warlon Girsang, Hani Tambung Saribu. Sediaun Tuhan dalam proses pemulihan. Kuatkan imunitas dia Tuhan, asal benar-benar pulih. Sunai homa Tuhan, martonggohan nami, hubani tiga-tiga Tuhan. Jemaat nami, naibagas pemulihan atau perawat jalan. Perlu mai, Inang Ramlina Purba, Bapak Ajis Saragif, Wilfred Saragif, Gremi Saragif, Bapak Samas Wardinsen Saragif, Inang Arpina Saragif, Inang Situa Abina Simarmata, Bapak Situa Wanto Purba, Inang Situa Les Mariani Purba, Bapak Oksinur Simarmata, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Marsen Sinaga. Sunai homa Tuhan, bani penerangan itu nami Tuhan. Orang tua ni pemuda nami Pran Saragif. Nasonari lagi irawat ICU Tuhan. Kolong hormu Tuhan. Hamdo penambari na gogoh. Botoh doang Tuhan. Bani na masa na ibinami. Bani na borit na roh kubani akula na ay marsada-sada. Tapi nasomani hamdo nami Tuhan melalui proses penyembuhan ini Tuhan. Kolong hormu Tuhan. Tunai humau bani na mga baru Tuhan. Pargui ham Tuhan sidia haganupan. Tuhan lebat apa nami, tunggu nami Tuhan huma genup Tuhan. Tunai huma natuari keluarga ni tinading ni Pandita Sari bin Saragif. Na perlu be huma lau mana dikukenai majupah kunham. Tuhan lebat apa nami, kolong hurmu Tuhan. Bereham kubani keluarga ketabahan. Asibui si dia terapok Tuhan. Bani nama saon. Tuhan lebat bawa nami. Ibani sogoton petariluh doa nami Tuhan. Memboge kabar ana Bapak Agustinus Purba. Nadok perlu be homa Tuhan mana dikukan nami majupah konham. Tuhan lebat apa nami. Kolong mohormu Tuhan hubani keluarga tinading ni. Tunai homa nyombah Tuhan. Nah lagi butuh Tuhan kasih sayang sebagai orang tua. Tapi dia harus merelakan kepergian orang tua ini Tuhan. Tuhan lebat apa nami. Kakumaniham keluarga ini Tuhan. Apoh kam si dia Tuhan. Asitabah si dia bayi nama saon. Asiboy tetap tegar si dia Tuhan. Asiboy homa tetap si dia mengucap syukur hubamu. Agi ahana masa narok kubani si dia. Tuhan lebat apa nami buai Tuhan panggilun nami sada persada Tuhan jemaatmu kita pestilitan. Nalang bu terhakawang nami sada persada Tuhan. Mangelek kanay bumu Tuhan. Sumaniham hanami Tuhan. Ibani kesehatan nami, ibani ekonomi nami, ibani hagenuk aktivis nami Tuhan. Marondos manami ubamu. Tuhan lebat apa nami, holy pe Tuhan. Katamu nasiho ipedas ni pandita hamunangan sinaga uban nami Tuhan. Kolong muhormu Tuhan ajari ham hanami. Asibuy arusi hanami Tuhan. Podahmu, pesanmu uban nami, jimatmu kebestilitan ibani siang nyarion. Sunaya mau ubani pendeta nami Tuhan. Bereham tong hubani kesehatan. Asesersir ia tong menaburkan hatamu Tuhan hubani jemaatmu. On matunggu nami Tuhan ipadas kenai ngawon. Marhite gorenakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah yang dibawakan Bapak Pendeta Hamunangan Sinaga, kita bernyanyi dari Kidung pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 bait 1. Tak ku tahu kan hari esok. Ngomong. Dia yang
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan di hari ini dalam ibadah kami Bapa bersama di jemaat-Mu di KPS Cililitan di hari ini. Tuhan, walaupun dalam situasi yang begini berat, kami tetap memohon kepada-Mu Tuhan, agar ibadah kami yang kami lakukan, walaupun tidak bersama dalam satu ruangan, tapi ini adalah tetap ibadah kami bersama, seruan kami bersama, doa kami bersama Tuhan, di dalam kehidupan kebersamaan kami di jemaat-Mu di KPS Cililitan. Oleh karena itu Tuhan, dalam nyanyian kami, dalam doa-doa yang sudah kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, itulah nyanyian dan doa kami bersama. Kiranya Tuhan dengarkanlah itu Tuhan. Tuhan pernah mengatakan, kalau ada yang berdoa, yang bersama-sama dalam hati mereka, dalam kebersamaan meminta, maka Engkau akan Tuhan mengabulkan itu semua. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan COVID. Lepaskanlah mereka dari penderitaan itu Tuhan. Berikanlah semangat juang dalam diri mereka, supaya bisa Tuhan melepaskan diri mereka dari penyakit yang mengganggu mereka Tuhan. Dua kebersamaan kami ini Bapak, yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jemaat kami tadi, adalah doa dan permintaan kami bersama.
kiranya Tuhan dengarkanlah doa-doa kami. Ya Tuhan Allah yang Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa. Saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus juga hadir dalam hati dan pikiran kami. Agar kami tetap bersujud ke hadirat-Mu. Walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tapi hati kami tetap bersujud ke hadapan-Mu. Lebih untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang menghidupi kehidupan kami. Supaya ada perubahan dalam kehidupan kebersamaan kami Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini ambil dari Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Amos pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buang. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, lenyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di tempat, jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepada aku, pergilah, bernubuatlah terhadap umat Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buang. Aimadasni, firman Tuhan untuk kita di hari ini. Ya, sekejap dan sederhana kita melihat firman Tuhan ini sungguh menakutkan kalau Tuhan sudah marah. Kalau Tuhan sudah menjatuhkan hukumannya, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi tentu Tuhan punya alasan tersendiri kenapa dia harus menjalankan hukumannya. Kenapa dia harus mengatakan sesuatu sebagai sebuah penghukuman kepada bangsa itu. Tentu ada alasan. Tuhan tidak pernah melakukan itu karena kasihnya lebih besar, jauh kasihnya lebih besar daripada amarahnya. Karena ketika dia sudah marah begitu yang disampaikan oleh Amos kepada bangsa itu, kepada Raja Yerobeam itu, dan kepada Imam Amazia juga, tentu ada alasan yang menjadi penentu kuat kenapa Tuhan akan menghukum mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya
punya pengembangan begini. Ada sebuah cerita atau ilustrasi ya kita sebut. Ada seorang pemuda yang mau martandang. Ya. Kemudian dia memakai pakaian yang necis, ya, rapi sekali, ya, pakai tangan, pakai, ya, begitu luar biasa kelihatannya. Kemudian dia memakai sepeda motor, moge, ya, supaya keren. Kemudian dia pergi ke tempat wanita yang dia sukai. Ya, tentu dengan sebuah harapan bahwa cintanya akan disampaikannya dan perempuan itu akan menerima cintanya. Alhasil Bapak Ibu sekalian, memang cintanya dia terima. Ya, perempuan ini juga takjub melihat, wow, rapi sekali, ya, keren sekali, kira-kira seperti itu. Kemudian dia menerima cintanya sang laki-laki, dan tentu sang laki-laki pasti dengan bangga sekali, ya, menunjukkan wibawa kelaki-lakiannya karena cintanya sudah diterima oleh sang perempuan yang disukainya. Waktu berjalan, terus waktu berjalan. 1 bulan mereka pacaran. Suatu saat ketika si laki-laki kemudian datang apel lagi ke tempat perempuan, dia tidak lagi membawa sepeda motor gede. Tentu perempuan bertanya, motornya di mana? Mana motor? Ya, dengan santai sang laki-laki mengatakan, tadi temanku minjam tuh. Mereka mau jalan. Ya. Oh gitu ya? Ya. Oke. Waktu berjalan 1 minggu kemudian apel kembali, juga tidak lagi membawa sepeda motor dan tidak lagi punya, kalau tadi awalnya datang dengan jam yang mahal, ya, sepatu yang cantik gitu kira-kira. Di pertandangan yang kedua ini, yang berikut ini, jam tangan nggak ada lagi, sepatu pun tidak sepatu keren lagi, ya. Nah, tapi walaupun begitu dia masih membawa kalung, ya, yang cantik, kemudian dikasihkan sama sang kekasih hati. Inilah ungkapan cintaku kepadamu, diberikan kalung yang indah, cantik, ya. Nah, kemudian beberapa lama kembali dia bertandang, sudah seperti memunculkan keaslian. Ya, memunculkan keaslian, ia dengan pakaian yang biasa yang dia punya, ia sepatu yang dia punya, ya apa yang dia punya sudah mulai kelihatan. Kemudian ya sang perempuan berkata, kenapa kok ada persoalan kah, ada masalah kah, kenapa sepertinya sendu sekali penampilanmu, kira-kira seperti itu. Walaupun itu sebenarnya aslinya ya. Ya dia cerita lah, aku beginilah gitu. Tidak berapa lama kemudian, kalung yang dikasih tadi, karena dia tidak asli, mulai terasa gatal, mulai terasa terlihat, ternyata ini nggak asli. Ya, kemudian pas dia bertandang kembali, sang kekasih bertanya, coba cerita dulu di manakah motor gedemu, di manakah sepatumu yang cantik dulu, di manakah ini semua cerita. Dia tidak bisa mengatakan apapun. Karena teman-temannya tadi, teman-temannya satu kos-kosan di sana, tidak mau lagi meminjamkan apapun sama dia. Akhirnya dia bisa tampil sederhana, tampil apa adanya. Ternyata selama ini dia bohong. Kemudian dia perempuan ini mengatakan, nah ini emas yang kau kasih, yang ternyata palsu ini, aku kembalikan samamu. Ternyata kau bohong selama ini. Kau munafik selama ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian sang kekasih, ya seperti biasanya, seorang perempuan kalau sudah dibohongi, seorang perempuan kalau sudah dibohongi berkali-kali dan terasa kemunafikan seorang laki-laki, maka dia akan berkata, kita putus. Ya, jadi mereka putus karena kebohongan sang laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, saya memakai pola ini untuk mencoba
memberikan sebuah pemahaman, termasuk yang mau kita kritik hari ini adalah kehidupan keagamaan ketika di kerajaan Yerobeam itu, yang dipimpin oleh Amazia itu. Ya. Di sini Amazia itu memakai kekuasaan keagamaan yang ada pada dia untuk kepentingannya dan untuk kepentingan kelompoknya. Ya. Artinya kemunafikan agama, kalau kita sebut seperti itu. Ya. Ada kemunafikan agama yang ditunjukkan oleh kehidupan Amazia dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Saya misalnya berani mengatakan hari ini misalnya dengan pakaian-pakaian kita yang luar biasa cantiknya ketika kita ke gereja, dengan jubah-jubah yang kami pakai ini, misalnya yang kami pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, kami pakai sebagai baju kami. Semua praktek-praktek keagamaan yang ditunjukkan oleh bangsa itu ketika itu, oleh turunan-turunan di dalam kelompok-kelompok Amazia itu menunjukkan sebuah kearifan yang luar biasa. Ya. Betul-betul saleh, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata, ya, kalau kita sebut di dalam latar belakang nas itu, ternyata semua berbeda dengan apa yang mereka alami. Para tokoh-tokoh agama merasakan kenikmatan di dalam kehidupan keagamaan. Tokoh-tokoh agama merasakan kenikmatan di dalam kehidupan keberagaman mereka, dan para politikus, para orang dalam kerajaan juga merasakan indahnya kejayaan daripada kerajaan itu, tapi rakyat semakin lama semakin menderita. Itu yang dikritik oleh Amos kepada bangsa itu. Ya. Itu yang dikritik Amos juga kepada keagamaan di dalam kerajaan itu. Ya. Karena keagamaan itu menjadi bagian dari kerajaan ketika itu yang dikritik habis-habisan. Itu yang dikritik oleh Amos habis-habisan, dan Amazia tentu ketakutan dengan keadaan itu, karena akan mendobrak kedudukannya, kenyamanannya yang selama ini dia sudah rasakan enaknya. Nyaman, ya enak sebagai tokoh agama yang selalu disanjung, ya, tokoh agama yang selalu diberikan tempat yang begitu, selalu tempat-tempat yang indah, diberikan fasilitas yang luar biasa. Tetapi kehidupan para tokoh agama ketika itu menjadi kemunafikan. Karena apa yang mereka katakan tidak mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, sehingga itu menjadi sorotan Allah melalui Amos ketika itu. Ya. Kita tidak perlu bahas tentang latar belakang Amos dan apa pertikaian mereka hari ini. Tapi yang akan kita bahas itu adalah kemunafikan keagamaan dan kemunafikan kejayaan yang bangsa jaya, agama jaya, yang tetapi para masyarakat menderita. Ya. Para umat menderita. Umat ditekan dengan biaya ini, umat ditekan dengan kewajiban ini, umat ditekan dengan pola-pola yang lain, ya, tetapi tidak diberikan kehidupan bagi mereka. Baik kehidupan rohani maupun kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari tidak dikuatkan di dalam kebersamaan mereka. Inilah yang menjadi kritikan ketika itu, sehingga memang kalau kita sebut misalnya sebuah kesimpulan di dalam apa yang mereka kritik itu adalah semua saat itu aktif dalam ibadah kerohanian, ya. Semua aktif, gereja aktif ketika itu, ibadah mereka aktif dalam ibadah kerohanian mereka, tetapi rohani mereka tidak aktif. Jadi bisa memahaminya seperti itu. Ya. Mereka aktif di dalam ibadah kerohanian, mereka luar biasa di dalam ibadah kerohanian, tetapi rohani mereka tidak aktif. Jadi tentu kalau kita lihat daripada arti dan makna dari gereja itu, dia tidak akan hidup, dia tidak akan berarti kalau gereja itu hanya hidup untuk dirinya sendiri.
tidak pergi keluar. Gereja yang tidak pergi keluar, gereja yang tidak melakukan apapun, gereja yang tidak berbuat apapun, kalau kita sebut dalam arti, di dalam konteks kita saat ini, gereja yang tidak berdiakonia secara aktif, itu adalah gereja yang munafik. Itu adalah agama yang munafik. Itu yang menjadi kritikan. Ya, kritikan Amos, dan juga kritikan bagi kita saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kebersamaan, di tengah-tengah kehidupan iman kita, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, di dalam kehidupan kita bersama-sama. Coba mari kita lihat dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimanakah kita mau melihat ini? Ya. Bagaimanakah kita mau melihat bahwa kehidupan gereja itu, bahwa kebersamaan dalam gereja itu bisa dirasakan orang semua. Kita tidak mau mengatakan bahwa kekayaan kita harus sama. Kita tidak mau mengatakan bahwa penghasilan kita harus sama. Fasilitas kita tidak harus sama. Tapi yang mau kita rasakan adalah kalau orang lain merasakan ada sebuah kehidupan yang membuat dia menjadi orang-orang yang hidup, yang bisa berhasrat di dalam kehidupannya, maka bagaimanapun kemampuan kita, karena kebersamaan yang indah, karena persekutuan yang indah, walaupun keadaan kita tidak sama, tapi hasrat dan kerinduan kita, hasrat kita untuk merasakan sebuah kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan kebersamaan kita. Nah, ada membahen ham bahagia, halakna sedang merasa bahagia, orang yang miskin pun merasa bahagia di dalam kehidupan kebersamaan kita. Itu menjadi tugas kita bersama. Bukan mau membagi-bagikan hartamu, hubani halak nalikan, dan meratakan harta kita, meratakan penghasilan kita, bukan. Tapi bagaimana sebuah rasa bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita bersama, sehingga tidak munafik kecantikan kita ke gereja, kegantengan kita ke gereja, pakaian kita ke gereja, yang kita tunjukkan dengan sebuah kemewahan atau kecantikan. Lah dong, jarang kita lahu gereja dengan penampilan yang paling jelek. Kita selalu berusaha ketika kita mau ke gereja dengan penampilan yang lebih bagus. Itu menunjukkan bahwa ada hasrat dalam diri kita untuk terlihat lebih cantik, lebih elegan. Adakah hasrat kebersamaan kita itu juga kita bisa tampilkan di dalam kehidupan kita, kebersamaan kita, sehingga orang semua yang ada dalam persekutuan kita ini merasakan hasrat itu, bahwa kita sama-sama merasa kebahagiaan karena adanya kepedulian satu dengan yang lain. Ini menjadi perenungan bagi kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, tidak memakai agama atau gereja untuk kepentingan kelompok, tidak memakai gereja atau agama untuk kepentingan beberapa orang, tapi gereja dan agama itu adalah untuk kepentingan kebersamaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita aktif, saya ulangi kembali, kalau kita aktif dalam kehidupan rohani, kalau kita aktif dalam kehidupan gereja, kalau kita aktif dalam kehidupan keagamaan, maka sebaiknya juga kerohanian yang ada dalam diri kita harus juga aktif di dalam kehidupan keseharian kita di tengah-tengah kehidupan. Ini kritikan selalu. Ya, ada program-program kita, ada program-program yang selalu muncul dalam kehidupan kita. Saya mencoba memberikan sebuah contoh. Kira-kira tahun 2000-an ketika saya pendeta di daerah Simalungun, saya pernah mengikuti olop-olop. Saya sudah pernah mungkin mengatakan ini. Olop-olop di satu resort ketika itu. Kalau nggak salah saya itu resort Purba. Kalau nggak salah.
Kemudian ketika kolot itu ada dibacakan pertanggungjawaban penitia, pertanggungjawaban laporan pengurus resort, dan ada laporan beasiswa resort. Salah satu contoh ya. Itu contoh yang ketika saya melihat, wah ini luar biasa mereka. Ya. Apakah pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban yang mereka lakukan itu adalah pertanggungjawaban ada beberapa orang anak di resort itu yang dikuliahkan oleh resort itu. Tentu syarat-syaratnya ada. Apakah syarat-syarat untuk bisa anak itu menjadi kuliah dan dibiayai oleh resort? Pasti salah satunya adalah ketidakmampuan orang tua. Itu pasti. Dan mungkin kedua adalah kemampuan sang anak. Mereka mungkin tidak mensekolahkan kalau memang anak tidak mau sekolah. Tapi bagi anak yang punya hasrat untuk sekolah tinggi dan kerajinannya dan tidak ada biaya orang tua, mereka bisa lakukan itu. Jadi ada 6 pertanggungjawaban, ada beberapa anak yang dipertanggungjawabkan bahwa si Anu sekarang sudah tingkat ini, si Anu sekarang sudah tingkat ini, sekolah di sini, dan begini. Loh, saya lihat itu ketika itu, wah luar biasa ini. Bagaimanakah bisa setiap gereja, setiap resort mempunyai pemahaman berdiakoni yang begini luar biasa. Sehingga kita tidak hanya tinggal dalam mengatakan bahwa gereja itu adalah gereja yang beribadah saja. Yang mengucap suku saja, mengucap terus. Tapi ucapan itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya gereja yang selalu beribadah untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Tapi ucapan terima kasih itu tidak real dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang mau kita kritik di dalam kehidupan kebersamaan kita dalam gereja kita. Maaf, ya. Maka sekretaris jemaat atau bendahara akan selalu mengatakan, kubata kenupan gih kita on, iuran tahun, si bayaran tahun, on. Salahkah itu? Tidak. Itu tidak salah. Dalam keadaan COVID sekarang, kita semua membuat perhatian kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga merasakan ini. Bayan list nih, oke, tap. Bayan magadu pada memberi. Salahkah itu? Tidak salah. Itu adalah kondisi-kondisi yang harus kita tanggapi ketika suasana-suasana yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tetapi secara dasariah dalam kehidupan jemaat, adakah kita yang menaikkan kehidupan ekonomi jemaat kita supaya enak nanti mengatakan bayar ini, gigimu ini. Kenapa kita enak mengatakan itu dalam tim kita? Karena kita sendiri dalam kebersamaan kita sudah menaikkan taraf ekonomi mereka. Sampaikah ke sana kehidupan diakoni gereja? Harusnya sampai. Supaya tidak hanya seseorang atau kelompok-kelompok yang merasakan kenikmatan kehidupan ini, tapi dalam persekutuan kita, ada yang merasa penderitaan, ada yang tidak bisa mengapa-ngapain, ada yang tidak bisa merasakan kesenangan itu di dalam kehidupan kebersamaan. Sehingga gereja menjadi tempat orang untuk melihat, sudah salah konten kalau ini berbual berjumpa mak. Isa anakmu kuliah, isa onmu, on, misalnya seperti itu. Isa anakmu sekolah, isa on. Mungkin itu bagi seseorang akan menyakitkan. Mungkin bagi beberapa orang itu akan menyakitkan. Walaupun bagi beberapa orang lain itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dibicarakan. Nah, konsep-konsep untuk menaikkan taraf hidup dan kehidupan itulah maka kritikan ini sampai kepada kita sekarang. Secara khusus jemaat di GKP Cililitan. Bagaimanakah GKP Cililitan secara institusi bisa meningkatkan kehidupan kebersamaan kita dan jemaat kita betul-betul merasakan kehadiran gereja di dalam kehidupannya, bahwa ada gereja yang menghidupi dia di dalam kehidupannya, sehingga ada taraf hidup yang menaik setelah hidup bersama di tengah-tengah gereja. Mungkin ini kritikan. Bisa saja kita mengatakan betul, kami sudah melakukan ini. Ada juga CU kami. Ya, bisa juga kita mengatakan hal seperti itu. CU kami sudah ada berdiri begini. Tapi dalam pemahaman kita, di dalam analisa kita, cukupkah begitu pola untuk menaikkan taraf hidup jemaat kita?
Itu menjadi pertanyaan dalam konsep kritikan Amos kepada jemaat ketika itu. Ketika Amos mengkritik Amazia, karena mereka bersenang-senang di dalam kejayaan agama, karena mereka bersenang-senang di dalam kejayaan kehidupan keagamaan dan gereja, kita sebut saja gereja ketika itu, dan kerajaan, para orang-orang yang ada di atas menikmati semua kejayaan daripada kehidupan kerajaan itu. Tetapi di balik semua kejayaan mereka itu, ada masyarakat yang harus berteriak tiap hari, harus berteriak tiap hari. Di manakah kami harus merasakan ini semua? Mungkin kita sudah bisa merasakan keadaan ini, ya, mencoba merenungkan keadaan ini melalui firman Tuhan hari ini. Topik kita juga mengatakan totatma pabotokon nasitong. Totatma pabotokon nasitong. Dalam kehidupan kebersamaan kita juga, totatma hasitonganai di pabotokon kita. Sitong de bapa ham masonang-sonang halak mastaron. Sebagai halak dapur saya ham. Sitong de bapa ham boy tertawai tapi halak meningung tangis halak sitarono. Sitong doai. Itu pertanyaan kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan menginginkan, walaupun tidak bisa sama keberadaan kita, tapi kebahagiaan kita harusnya sama. Sama-sama bahagia, karena ada Tuhan melalui kehidupan persekutuan kita. Bastong Mahita. Terima kasih sama Tuhan, bani hidup di hurmune jaluh hanami, bani penorongong, malasur nami Tuhan. Ikritikam hanami Tuhan sebagai halat dapur saya rumahmu. Kritikan benami doon kita kami bersama. Tunga-tunga ni kuliamu, tunga-tunga ni gereja. Tuhan tolong mati mo benami Bapak. Perbugoy hamanan. Pamasuk kama benami Tuhan uko. Asiboy hanami semakin dekat ke dalam persoalan jemaat itu. Semoga kami bisa semakin mendekati parutol dia. Kadang-kadang mereka menangis. Kami hapus air matanya. Tapi ternyata bukan air mata yang perlu dihapus. Tapi kenapa dia menangis? Itulah yang sebenarnya harus kami bantu, supaya dia tidak menangis. Karena ketika kami hapus air mata, besok air mata itu datang kembali. Kami hapus lagi, besok datang lagi. Karena persoalan yang sesungguhnya tidak kami selesaikan bersama. Bapa yang baik, berikanlah pemahaman kebersamaan kepada kami. Supaya kami tahu apa yang menjadi persoalan. Dan di manakah kami harus membantu kehidupan kebersamaan kami. Jangan kami Tuhan hidup di dalam kesenangan. Tuhan, gerejamu begitu megah, menunjukkan bahwa kami orang-orang yang sejahtera. Tapi ternyata ada orang-orang di dalam kebersamaan dan kesejahteraan kami itu harus menangis karena penderitaan situasi kehidupan yang mereka alami. Tuhan, kami ada bersama-sama mereka. Jangan sampai Engkau marah kepada kami Tuhan, karena ketidakpedulian kami dengan mereka. Jangan sampai Engkau marah Tuhan, karena kami tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan. Sehingga ketika kami bisa bahagia, mereka juga bahagia. Ketika kami tertawa, mereka juga tertawa. Sehingga tangis kami juga menjadi tangis kami bersama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Jangan ada kemunafikan dalam kehidupan kami. Jangan ada kemunafikan dalam gereja. Biarlah kami tampil apa adanya. Karena untuk itulah kami dipanggil. Keluar dari kebersamaan kami. Untuk datang memberikan kehidupan kepada semua orang. Dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Babat Taganupan. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Oras ang Bataganup. Parlobe. Terima kasih Hubanin Siam. Kadop martugas melayani ibadah bani kebaktian sadarion. Say Tuhan na ibatama tongtong marpargogohi na siyam. Terus mambere hajor giton yakula. Napaduahon ubani keluarga tinading ni Bapak Agustinus Purba, Jemaat GKP Cililitan, makatahon turut berduka cita tay podasma nasyam tarapoh tene. Bani Hita Hasoman, lebih majelis AC
Sadarion jam 12 WIB makamkon mahasomantaon UTPU Cilincing Jakarta Utara. Ase mangelek kanami boy adong na mewakili Majelis Hun Sektor 5 hasoman ni Baba Pandita pakon ni hasoman nami binpinan tene. Ase marsiurupan ita jam 12 isarahkon berangkat hun rumah sakit laho menuju UTPU Cilincing Jakarta Utara. Oh. Domadas irorotan. Domadas. Jadi domadas aku bani sidea. Jadi kan langsung itimbun dai. Jadi sama Ando Harman ma pakon sastra i TPU pemahita penditero menyusu jadi baru kita senari ma proses penguburan. Oke ya, terima kasih. Ase ipadas kubani pandita hamonangan perhanger nami bahwa ambulan domadas irorotan ase diatur ahani waktu nih. Ya. Terima kasih Ketua Sektor 5. Nakonai telepon hamau pas 2 safaat memang lang wakat alani posisi 2 safaat. Ya mohon maaf, mungkin ada tambahan informasi Bapak Purhanger. Alani sonari kan lagi penutupan exit tol dalam kota. Asih ulang masuk tol Bapak Pendita ai. Iya. Oli Sherlock hanami pe lokasi. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Ketua Sektor 5. Ilakukan ay muse ubani hita soman terlebih ubani Bapak Pandita hamonangan sinaga. Alani Bapak Ondo mendalankan paragendaon ubani Bapak Agustinus Purbaontene. Ase petunjuk nadop ipadas Ketua Sektor 5 aima ipodomani hita. Terima kasih ubani tugah-tugah muai. Namangihut na patuluhon ubani hasoman sa Korea holi jam 15 adong do ibadah pangapohonta aima ubani tinading ni Bapak Periston Purba. Domayon doskon hanami pinpinan majelis yon doskon ubani pendeta resort ase iya ma na mga turkon na mangidangi bani ibadah ay itene. Terima kasih. Na mangihut na papatkon ubani na siyam hasoman nami na isoman. Sonari na irumah pakon na irawat rumah sakit ase podasma na siyam sehat umbani na mangaraw ubani na masaon tene. Tunggu namin tetap do ibagas na siyam. Napalimahon hubay na siyam tim COVID gagapes Cililisan, tim gugus COVID sa Plusia gagapes Cililitan. Terima kasih atau kanami hubay na siyam. Nadop merloja-loja na siyam laho memberikan masukan-masukan memberikan penjelasan hubani na isoman jana na mempersiapkan huma tambar atap suplemen makanan obat na boy ikonsumsi jemaata. Terima kasih kubay na siyam tim gugus GKP Cililitan. Saya margogoh manasyam jana jorgit kumahaganupan. Terus hubani hita haganupan tetap jaga hita protokol kesehatan. Memang di Medan Onpe mulai iterapkan songon di Jakarta. Terima kasih yatok kanami hubat haganupan. Terlebih hasoman nami pengurus sektor ase tetap itei hita hubani jemaat tatini. Terima kasih ontes use hubani sekretarista. Ya, terima kasih. Aima tugas-tugas hubata jadi ada kita protokol kesehatan. Terima kasih selamat hari Minggu hubata genuk. Oras hubata genuk. Selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Horas. Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Selamat hari Minggu Perhanger Nami. Horas. Selamat Perhanger Nami. Horas. Bapak Nami para Siti Medangin. Lang boy keluar huma. Lang boy bebas. Goput. Ya, naiman dah. Ya. Dema kami pada si Medan internet. lang namin kurung, cuman ya kita tetap patuh kepada aturan pemerintah setempat. Oh. Putus-putus suaramu, Pak. Masuk paham di undangan. Undangan untuk I don't think bang, the host is inviting you to join breakout room consistory. I don't bang join bang. Oke bang, ya. Oke. Horas mabatagan udah. Horas. Yang lain berarti 11 tahun dong. 9 tahun ya. 9. 9. Maka itu karena lagu ulang tahun belum ada tuh ini. Iya, berapa? 1 tahun sama apa nonton tadi? Dari TV. Nggak ada. Nah ini gimana ya? Belajar ini dulu saya. Horas bang. Ini kan ada tulisan lift Pak. Tuh baru. Horas bang. Dah. Semangat bang dah. Ben. Udah left. Semangat dah. Sehat-sehat terus. Semangat dua lomat telepon do. Tuan Ipanya hubam. Aduh. Halo. Boy. Telepon manupun sudia kawan ni anak ni tulang ni si Jerenai. Ai medah. Ai ma bay Ibon. Ibon Pekanbaru bang. Lang wiwa ko Pekanbaru. Boy Ibon. Lewat darat bang. Ibon dah kudu mai. Pekanbaru lewat darat. Halo. Nabudari berangkat. Akin sore-sore das mai Pekanbaru. Sore-sore mungkin das Pekanbaru ai. Oh ya. Iya bang, ya. Nampal ada. Ya kok kanami lang boy. Boy do. Adong ambulan boy berangkat. Iyo man dah, anami dah. Bang, ya kak. Berduka dah. Iya kak. Geram udah PK, geram udah. Lang anak ni lai si kejangan nai.
di Pekanbaru. Oh, lang dokter ay pa ihu ako na. Lang. Iya. Jadi, Nang pala. jadi na kopi to mak. Kopi to ka. Halo. Madokatuban aja bulang lawa perawatan. Kuliah Nang hijau sop kuliah. petira. Mahorde joka, mahorja. Jadi sudia mana kosong naik kan tarung uraha do niur negana lalap. Nah itu. Jadi ya mungkin terlambat mak. Sempat hona paru-paru ay. Oh. Jadi sering kang inang nahudul na sa bolah mak na rumah inay. Ini dia. Keluarga ni ma doa. Ini dia. Hah? Oh, di keberai. Kanano halo. Sematu aku dah. Oh, ijon do hapi ay med ay poso ko di da wagakon lang si matu amay. Ya, itu. Foto-foto na hina sila hinadday. Guru baru ke cita dah bang. Iya. Guru baru cita. Iya. Makasih Mada. Iya, saya kita kan udah. Halo. Amin. Halo ini berbahaya doang udah. Kita ikut pekut jaga. Iya. Ay dong koran si Wilpert bang ibe ting-tingay. Isa kita hado na tay. Ay lang nama mungkin nalama dipakai seksi maya. Terus de. Oh. Langnya di bana berai. Nalama di bahasa bana mungkin ay. Ay mak sering ada yang Robin abur kay be. Halo, happy biha masih. Ayo itu kan minggu lewat mak lang koran nabe. Menari masih muncul nuru. Mada. Lagi foto soalnya lagi foto. Tukang edit lang ba na. Itu salah. Halo. Oras ka ha. Oi. Kaha. Mau ada hijau belakang. Oh iya. Oras ka ha. Oras nih mah. Oras. Ya, baik mas nih. Ya sedih bayan. Hanami sangkut tuh diskusi hanami rumah sakit. Melanga dong bian ini ya kawat. Itu. Pindah ke rumah sakit. Hah? Ison tuh meninggal. Ijon pas kosi mah dari rumah sakit lang dong bian nabi. Oh. Ima. Jadi ya langsung peti rawat. Iya. Nah, minggu mau prosesnya. Iya. Hasil pudas do, senario kasar rata sa minggu do. Iya itu. Anggo delta memang. Itu. Ay mak turu berkecita bang, salinari bang. Oke dah, terima kasih dah. Terima kasih. Ya. Oras mo dah. Oras. Ya udah, kita keluar aja mah. Oke dah.
Lift sekarang. Tadi kita keluar dari situ. Masuk. Udah keluar ya. Nanti ada dua pakai connect nih. Karena udah. Mandi jauh matau. Bapak, upain mandi bapak mandi tuh. Bukan kayak kau. Kadang-kadang selalu kawan selalu bahagia. Kalau pergi lagi. Ini kan harus dikubur. Emang bisa orang meninggal kubur sendiri. Kalau bapak bukan balinya. Ya. Orang benar-benar di rumah aja dia malah ajak orang keluar dan dia. Kalau bapak kan ada ininya. Boleh siapa enggak? Kalau jadi enggak kata ini. Siapa? Ya ternyata nama pasti bukan. Apa katanya? Betul. Apa katanya? Betul. Apa katanya? Halo. Bodoh kan? Kan semua masuk kulit ini suruh bisa kata yang masuk ini Jakarta Utara, no. Jadi masukku pendeta, apa yang orang mobil masukku? Ada rumah pendeta. Air masuk air. Iya. Mau suruh sastra yang idenya masih sergok bana. Oke, ya. Sastra ya majelis yang berani, tak semua majelis 6, 5. Senangnya sih. Menang kita. Jadi, ya, selama 5.000. Tadi itu. Udah. Nanti juga ada pengetahuan lagi. Siapa yang mau begini? HP-nya. Udah nyampe di lokasi. Telah, videokan dulu biar kita lihat dari sini. Oke. Nah. Oke, jadi kembali ke siapa belum kalau bisa share suhu udah mungkin Bibo kali ya. Silakan share ke kampung kalau ada yang tahu ya.
jadi informasinya ini kan karena COVID itu kita mengikuti jam dari tim gugus protokol kesehatan. Nah, jadi nanti jam 12 kita akan menyusul untuk paragin down. Ya, jam 12 kita akan nyampe di tempat untuk paragin down. Memang kalau COVID seperti itu, kita paragin down itu dilaksanakan setelah ada penimbunan ya. Jadi untuk kita semua yang ada di sini, walaupun tidak ada yang dari kampung, biar kita sama-sama tahu ya. Nanti kan jam 12 akan kita laksanakan paragin down. Save lokasi lo beda, save lokasi dah. Oke. Nanti langsung share ya. Save lokasi buat di majelis ya. Kami akan menyusul sampai penita. Oke. Yuk. Ini gimana? Buat ini ya. Ini. Oke. Gimana? Ini tadi. Abang ya bang mau bentar. Wow. Bawa ni mandi dulu. Dulu berarti. Dulu berarti. Kalau tempat mana? Apa ini? Nanti ini juga sama bumbu mie goreng. Bumbu mie goreng ada bumbu racik mie goreng.
Berjalan. Iko na pwedeng doon siya. Oke, yuk. Oke. Tunggu masa ko ya, saya langsung bergerak ke rumah, begitu saja. Oke, yuk. Gimana ini? Ada ini sendiri. Ini LPG dia. Ini. Ya.